Rizky berdiri di ujung koridor, berdiri di antara kerumunan para pelamar, menatap ke kejauhan dengan tatapan serius. Dia melihat sekelompok orang di area pendaftaran dari jauh. Terutama sosok Shalina yang tampak dalam situasi sulit. Wajahnya tampak khawatir, namun tetap tenang. Setelah yakin melihat kejadian itu, dia berbalik dan berjalan cepat menuju lift khusus manajemen. Langkahnya tergesa-gesa, seolah ada hal sangat penting yang harus disampaikan segera. Pak, Ada apa? Ada masalah? tidak Pak, tapi saya melihat gadis itu di perusahaan ini Pak. Sepertinya dia ikut mendaftar untuk menjadi karyawan magang. Dan dia sedang mengalami masalah dengan beberapa peserta lainnya. Apa kamu yakin? Sangat yakin, Pak. Awasi saja dulu. Jika sudah sangat keterlaluan, bantu dia. Tapi jangan terlalu mencolok, agar tidak menimbulkan omongan. Setelah itu, bawa dia padaku. Baik, Pak. Adrian kembali diam. Setelah Rizky pergi, dia memutar-mutar pena di tangannya dengan santai, namun matanya tampak sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Raut wajahnya campuran antara penasaran dan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah sudah lama menunggu momen ini. Sementara itu di lantai 12, area pendaftaran magang yang ramai. Shalina dan Lala berdiri di sudut ruangan. Tampak sederhana dibandingkan peserta lain yang berpakaian rapi dan mahal. Di hadapan mereka berdiri Mirella dengan wajah marah dan tatapan sinis, tangannya disilang di depan dada. Beberapa peserta lain melihat mereka dengan pandangan penasaran dan meremehkan. Kamu benar-benar tak tahu malu ya? Tapi, aku hanya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Hahaha, pekerjaan yang lebih baik, kamu itu cocoknya hanya menjadi pembantu di rumahku tahu. Asal kalian semua tahu ya, dia ini sejak kecil numpang hidup bersama orang tuaku. Kurang baik apa coba kami padanya? Tapi dia tak tahu terima kasih. Kerjaannya hanya keluyuran dengan alasan cari pekerjaan. Beruntung kamu bisa sampai kuliah. Aku kuliah karena beasiswa yang aku dapatkan sendiri. Aku tak pernah sedikit pun meminta uang dari keluarga kamu. Suara tamparan yang keras terdengar jelas. Mirella menampar pipi Shalina dengan keras, karena emosi hingga kepala gadis itu terayun ke samping. Pipi Shalina langsung memerah, dan dia memegang pipinya dengan tangan gemetar. Orang-orang di sekitar terdiam melihat kejadian itu. Apa kamu bilang? Tidak pernah meminta uang pada keluargaku, lalu makan dan tinggal bersama kami? Kamu pikir tidak butuh biaya? Hah? Mirella? Cuka? Apa? Kamu mau membela dia? Berani kamu? Tiba-tiba terdengar suara tegas dari arah belakang. Semua orang menoleh ke sana. Jessica, sekretaris pribadi Adrian, berdiri dengan sikap angkuh, memegang cangkir kopi putih di tangannya. Tatapannya dingin dan sinis saat melihat situasi di hadapannya. Ada apa ini? Dia mencari masalah dengan aku. Aku hanya menegurnya agar berpenampilan yang layak untuk datang ke sini, tapi dia malah tidak terima. Jessica memperhatikan Shalina dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Dia tersenyum sinis dan hendak berbalik pergi. Namun, Mirella dengan sengaja mendorong bahu Shalina dari belakang dengan kuat. Shalina kehilangan keseimbangan dan menabrak Jessica. Cangkir kopi di tangan Jessica terlempar dan kopinya tumpah membasahi baju putihnya hingga terlihat jelas noda coklatnya. Suara cangkir jatuh dan pecah terdengar nyaring. Oh, maafkan saya, Bu. Saya didorong oleh dia. Kamu tahu tidak harga bajuku ini? Ya ampun Shalina, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu beliau ini siapa? Dia adalah sekretaris pribadi CEO perusahaan ini. Duh Bu, maafkan dia ya Bu. Dia memang suka begitu. Tak tahu diri. Keluarga saya saja sebenarnya sudah muak dengannya. Hanya karena kasihan saja, kami masih membiarkannya hidup bersama kami. Maafkan dia? Anak saja kamu bilang maafkan dia. Dia sudah mengotori bajuku, jangan harap kamu bisa lolos dari seleksi ini. Jangan Bu. Saya mohon maaf, ini bukan salah saya. Mirella yang mendorong saya. Saya berani sumpah. Saya tidak bersalah. Lihatlah, Bu, jelas-jelas yang menabrak Anda adalah dia. Tapi sekarang dia malah menuduh saya. Suara tegas terdengar dari arah pintu, membuat semua orang terdiam dan menoleh. Ada apa ini? Pak Rizky, kebetulan Anda datang? Pak, peserta ini menyiram bajuku dan bahkan melempar kesalahannya pada orang lain.
Dia tidak pantas diterima di perusahaan ini, Pak. Biarkan saya yang mengurus dia. Kalian bisa mulai melaksanakan seleksi wawancaranya. Dan kamu, ikut saya sekarang. Pak, saya tidak bersalah. Saya mohon, beri saya kesempatan. Diam, lebih baik kamu ikut saya sekarang. Baik, Pak. Xiao, Aku akan baik-baik saja. Kamu tetap harus ikut seleksi ini ya. Maaf Pak. Kita mau kemana? Pak, saya datang membawa Bu Shalina. Kembalilah. Bekerja. Maafkan saya Pak, Maaf, karena apa? atas keributan yang saya buat tadi. Hanya itu? Shalina sedikit mengangkat kepala, menatap mata Adrian, sesaat, lalu kembali menunduk, menggelengkan kepala dengan bingung. Lalu, Shalina terdiam, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud untuk kabur. Tapi, saya akan melakukan apapun untuk membalas pertolongan Anda. Tapi, jangan uang, karena saya belum memilikinya. kamu kenapa begitu sangat bodoh, Kenapa kamu hanya diam saja ketika ditindas begitu? Hah? Salina hanya diam saja. Tadi kamu bilang akan melakukan apapun untukku, bukan? Salina mengangguk perlahan, tiba-tiba merasa ragu dengan ucapannya sendiri. Menikahlah denganku.